yang romantis, tapi karena umur ini bisa membuat keretakan kalau tidak kuat iman. Lalu dikatakan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini sangat penting. Ini sangat penting ya. Makanya dalam pergaulan juga, mohon maaf tidak menyinggung sesuatu, maklumlah bicara dengan mohon maaf. Anak tamat SMA, maksudnya begini, dia sudah dewasa, sudah bekerja. Ya beda lah bicara dengan kalau adu argumen, terus kita ngotot-ngototan. Inilah tingkat pendidikan itu sangat penting. Tingkat pendidikan adalah aspek berikutnya yang harus dipertimbangkan ketika memilih pasangan hubungan antara dua individu membentukkan komponen intelektual yang penting yang mencakup percakapan objektif dan aktivitas. Jadi saudara, mencarilah yang merasa bahwa pendidikan ini juga sangat penting. Jangan juga pendidikannya terlalu jaraknya jauh. Mungkin nanti ngomongnya nggak nyambung karena faktor pendidikan sangat penting. Yang berikut agama. Ya jelas kita mengharapkan kalau bisa seiman. Tapi kalau tidak seiman pun bukan tidak apa-apa, tetapi harus diyakinkan calon kita itu belajar dengan betul-betul, meyakini doktrin kita. Dia menikah bukan karena ikut suami, bukan karena ikut istri, tetapi dia harus belajar. Jangan sampai nanti setelah pemberkatan, yang satu ke gereja Advent, yang satu ke gereja hari Minggu. Faktor agama sangat penting. Jadi tidak apa-apa ada perbedaan, tetapi harus belajar betul-betul. Makanya ada seorang pendeta katakan, ini di gereja kami, walaupun sudah diurapi, tapi kalau merasa ada keganjalan, lebih baik tidak jadi daripada setelah diurapi terus mau cerai. Itu bukan hanya faktor agama, faktor sosial, pendidikan dan sebagainya, faktor latar belakang keluarga juga perlu. Yang terakhir tingkat sosial. Cinta itu buta. Ya orang bilang cinta itu buta. Memang kita cari pasangan, kalau orang ini orang yang berada, ya mungkin kalau bisa yang berada juga. Tetapi itu adalah nomor 2. Yang penting bagaimana tingkat sosial ini bisa saling keseimbangan. Tetapi dikatakan harus diketahui bahwa perbedaan tingkat sosial yang terlalu jauh dapat menimbulkan kekecewaan di dalam hubungan antara kedua individu. Maksudnya begini, kalau perbedaan sosial ini terlalu jauh, kalau lakinya ini orang berada, ini contoh, lalu calon istrika ini memang orang sangat kurang mampu, efeknya akhirnya pihak perempuan ini selalu menuntut terus untuk membantu pihak perempuan. Iya kalau lakinya kerjanya stabil, kalau tidak bisa terjadi pertengkaran. Dan ini terjadi di lingkungan kami juga, atau kebalikannya. Makanya terjadi, kenapa gajimu itu kok habis-habis terus sih? Padahal saya tahu istri bilang ke suaminya, papa ini kan gajinya cukup bagus. Dia diam-diam, dia kirim ke keluarganya. Karena memang keluarganya itu mungkin orang tuanya tidak ada pensiunan atau tidak ada penghasilan lain. Ini tingkat sosial itu perlu dipertimbangkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menerima. Sebelum menikah dibicarakan dulu. Dibicarakan, oke, mau menerima keadaan saya. Kalau tidak, harus dipikirkan lagi. Sekarang tergantung dari kita, di mana kita akan memilih. Tetapi buku ini mengajarkan kita harus lebih berhati-hati. Dan buku ini telah disurvei
dan dipelajari oleh para ahli-ahli, mensurvei setiap keluarga dari latar belakang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Buku ini saya ambil dari saudara-saudara, supaya saudara-saudara percaya dari mana saya membahas ini. Pasangan dalam cinta. Ini terbitan dari profesor, doktor, akademis, pendeta, dan sudah diselidiki di berbagai dunia, baru diciptakan. Nah, kiranya ada renungan yang singkat mengenai rumah tangga ini dapat membawa kita untuk masa depan anak-anak atau bagi yang menikah bisa berbahagia. Tuhan memberkati.